Dalam riwayat disebutkan suatu saat ada seorang wanita yang duduk di sebelah beliau, tahu-tahu maaf kepentut. Mosok ate ngentuti kiai. Perempuan itu kalau ngentutnya bunyi itu kan malu. Malu perempuan jalan kepentut isin. Malu, setengah mati malunya di hadapan orang. Apalagi di hadapan kiai. Bisa disumpahi mbek kiai ini buntu. Ini perempuan ini duduk di sebelah beliau, tanpa disengaja kepentut, muni tut, pucet, malu, ngentutnya takut di sebelah kiai ngentut. Untuk menjaga rasa malu perempuan ini, ketakutan perempuan ini, Hatim itu langsung pura-pura budek. Diajak ngomong, perempuan ini ketakutan, tahu-tahu ada santrinya yang ngomong, Hatim, ini, pura-pura nggak dengar. Langsung perempuan lega, alhamdulillah budek ya ini. Nih, coba gak lah kerumuntutku iki mau. Begitu perempuan ini pergi, Hatim normal lagi. Jenengan kok tadi budek sementara. Kesian perempuan ini malu tadi. Dikira saya dengar suara entutnya. Jadi dia ketakutan dan malu. Saya pura-pura tuli, tenang dia. Untung ya. Tuli tapi irung juga buntu deh. Ya. Tapi pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, untuk jaga perasaan orang. Ya. Nah, kalau kita dintuti lah ngamuk, gak sopan nih. Untuk badek, marah. Tapi beliau enggak. Ini orang sudah ketakutan. Makanya akhirnya dipanggil dengan Hatim Al-Asom. Mempunyai banyak riwayat kenapa dipanggil Al-Asom, tapi diantaranya ini tadi sebabnya. Beliau berkata, man sorofa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa mengalihkan 4 perkara ini kepada 4 perkara yang lain, akan mendapati surga. Yang pertama kata beliau, man sorofa nauma ilal qabri. Barang siapa yang memalingkan tidur kepada kuburan. Intinya kita hidup bukan buat tidur. Tidur itu nanti di kuburan. Tanek, gak tangi-tangi sampai. Min marqadina, ketika dibangkitkan sangkakala bangkit manusia, min marqadina. Marqad di sini bisa 2 arti. Marqad itu masdar mimi, min rukudina, dari tidur. Ada yang mengatakan marqadina, mimnya itu isim makan, dari tempat tidur, belum tentu tidur. Ya. Jadi orang hidup di dunia ini jangan dibuat tidur. Kita diciptakan sama Allah bukan untuk tidur, tapi untuk ibadah. Tidur itu nanti di kuburan. Sak tuwuk-tuwukmu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, monggo pokoke sampai kiamat ae.
Kalau kiamat baru kita dibangkitkan nanti dari kubur. Selama belum kiamat tidur. Makanya kita jangan banyak tidur. Nih, buat bangun malam. Sunnah tidur itu jam 7 sampai jam 12 siang. Itu ada satu waktu yang disebut qailulah. Itu sunnah tidur buat yang bangun malam untuk persiapan bangun malam. Seperti disunahkannya sahur buat orang yang puasa. Ada orang puasa sunnahnya sahur. Ono wong tangi jam loro mangan indomie. Ditakoni, "Lah kok sahur sunnah?" Meneh poso gak? Edan gak? Dukun iki sahur kok gak poso. Kalau mau sahur itu puasa. Nah, begitu pula tidur di antara jam 7 sampai jam 12 itu sebelum zawal itu ada sunnah tidur namanya qailulah, disunnahkan bagi yang mau bangun malam. Jadi orang-orang dulu tuh tidurnya hadirin jam 9. Karena kan nggak ada TV, nggak ada lampu, jadi jam 9 itu sama malam. Bangun jam 3. Jam 3 itu sudah bangun ibadah sampai subuh. Habis subuh tidak tidur. Oh, itu jangan. Saat-saat yang jangan tidur tuh habis subuh sampai isyraq. Isyraq itu duha. Itu jangan tidur. Setelah itu disunahkan tidur sebentar. Setengah jam, 1 jam maksimal untuk persiapan bangun malam. Itu tidur yang manfaat ibadah sunnah. Maka itu Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya-nya mengajarkan bagaimana kita itu mujahadah mengurangi tidur. Orang tidur normal itu 8 jam. Tapi emang 8 jam itu kalau sehari sudah sepertiga. Kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun tidur kita. Jadi kalau kita dikasih Allah umur 60 itu 20 tahun tidur. Tinggal 40. Lala eman. Nih. Umur cuma 60 tidurnya 20 tahun. Durung delok TV nih. Durung main WA nih. Ya, delok TV ambek ngobrol iku wis 8 jam pisan mesti. Kerja berapa jam? 8 jam kerja. Kerja itu shift itu 8 jam. Berarti 8 jam tidur, 8 jam kerja. Berarti umur 60, 40 tahun kerja dan tidur. Pulang kerja, delok TV. Waduh wis. Kapan ngaji nih? Kapan ibadah? Durung ngrasani wong, durung kondangane. Habis umur 60 tahun ibadahnya paling 2 tahun. Yang 58 tahun kita buang-buang. Maka itu barang siapa yang memalingkan tidurnya ya, di kuburan, dia dapat surga. Maknanya tidur ini jangan banyak-banyak ya. Jangan kalah orang ahli dunia. Orang ahli dunia itu buat mereka tidur itu merugikan. Dipakai kerja, dipakai semuanya. Saya pernah baca di berita Instagram di Jepang itu waktunya kerja itu nggak ada yang tidur. Ya, waktu kerja itu nggak ada yang tidur, giat-giat orang sana. Sampai kalau di waktu kerja tidur itu nggak dibanguni, dipanggilkan dokter. Ini mesti loro. Jadi temennya tahu-tahu tidur, waduh ini loro. Diambilkan obat atau dipanggilkan dokter medis.
Kenapa? Waktu kerja tidur. Hebat wong Jepang. Tapi sayangnya buat dunia, coba kalau buat ibadah. Lah kalau kita kan ndak. Ono sing turu isuk, tangine isuk maneh. Masya Allah. Wong Indonesia wayahe rapat turu. Wakil rakyat itu rapat turu. Lah di Jepang kerja tidur dianggap loro. Maka itu kita umat Islam itu lebih menghargai waktu dari mereka. Hanya saja kalau kita waktu itu untuk ibadah, tidur itu buang-buang waktu. Itu menurut ulama dan menurut tasawuf sufi itu tidur itu buang-buang waktu. Makanya mereka mujahadah mengurangi tidur. Mereka itu tidurnya itu maksimal sehari 4 jam. Dan itu sudah banyak buat saudara. Ya. Banyak. Tidurmu, kalau guru saya itu jam 12, jam 1 itu baru tidur malam. Jam 1 itu baru tidur. Jam 3 wis tangi. Qiyamul Lail di pondok itu tidak hadir. Nanti selesai ngimami ngajar, habis ngajar pulang nemuin tamu sampai jam 9, setengah 10 baru keilulah. Setengah 12 ngimami zuhur. Yes. Makanya nggak heran kalau kelihatan guru saya di majelis turun. Karena waktu tidurnya sangat sedikit. Maka itu jangan kita terbawa dengan omongan medis. Orang kalau mau sehat tidurnya 8 jam. Orang dulu tidurnya 4 jam umurnya 1 luwe. Kon turumu 10 jam petang puluh wis mate. Tak ada. Hanya mungkin kalau terlalu cepat nggak boleh. Jadi 8 jam dirubah langsung 4 jam. Nah, itu sakit nanti. Pelan-pelan. Ya. Intinya jangan buang waktu, tidur buang waktu, kurangi tidurmu. Kalaupun tidur niatkan ibadah, agar tidurmu persiapan untuk menguatkan diri beribadah. Ini seperti itu. Itu yang pertama, nggih. Palingkan tidurmu ke kubur. Yang kedua, man sorofa al-fakhra ilal mizan. Sombongmu itu palingkan, bangga dan sombong pindah, jangan waktu di dunia tapi nanti di mizan. Di mizan itu baru mau sombong, karena gak ada yang tersembunyi, semuanya kebuka. Disitulah letak kau bangga. Kalau di dunia, bangga kita ini apa yang mau dibanggain? Bangga kita itu cuma karena ditutupnya aib kita sama Allah. Kalau kalian panjenengan sedanten iki bisa duduk bareng, itu karena kita sama-sama gak tahu aib. Kalau aib itu semuanya tahu, gak kira iso lugu barengin. Dalam kitabnya Imam Ali bin Muhammad al-Habasyi, kalau nggak salah judulnya Kunuzus Sa'adatil Abadiyah, beliau mengatakan kalau umpama aib kekurangan yang kita lakukan itu dirupakan bau yang nggak enak, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa duduk bersama karena baunya setiap badan kita. Umpama kita bohongin orang, bau. Umpama kita mandang yang haram, bau. Jadi setiap perbuatan yang kita ini melakukan orang nggak tahu itu dimunculkan berupa bau,
Wadek kabeh lho sak masjid iki. Pomene sing ngomong. Karena adanya satar minallah, adanya ditutup, aib kita ini ditutup. Akhirnya kita lihat satu sama lain husnudzon, ya Allah iki masya Allah, ya iki masya Allah. Ini karena ditutup aib kita sama Allah. Makanya kalau ada orang berbuat baik, ada orang berlaku yang baik, ada orang dihargai orang, jangan bangga dulu. Karena ini semua karena semua murni kemurahan Allah dalam menutup aib dan kekurangan kita. Kalau aib dan kekurangan kita itu dibuka, waduh, bahaya diri. Siapa di antara kita yang nggak punya aib itu siapa? Hanya kadang-kadang orang ini buta dengan aib dirinya, terang benderang dengan aib orang lain. Jadi kekurangan di dirinya, aib dirinya nggak tahu, tapi kalau di orang hafal semua. Ya. Tapi karena Allah ini dermawan, sayang dengan hambanya, maka ditutup aib-aib kita ini. Makanya jangan sombong. Jangan sombong. Kalau mau sombong itu jangan di sini, nanti di mizan. Ketika Allah bukakan semua amal ibadah kita. Lagi loh. 30 tahun aku qiyamul lail. Delok niki. Baru bangga. Ya. Tapi kalau di dunia apa yang mau kita banggakan? Aib kita tutup, kebaikan aja yang dibuka sama orang-orang. Ya kan kita kan cuma membuka kebaikan kita ke orang, tapi nggak pernah aib kita ini kita buka ke orang. Di mizan semuanya kebuka, semua amal kita. Ayo wani ya kan, sombong deh kan. Ya sing berani ya para aulia, para nabi lan rasul. Makanya orang-orang dulu itu nggak pernah sombong. Karena tahu dan tidak pernah membuka amal ibadahnya di dunia. Tidak sedikit di antara mereka minta mati sama Allah kalau amal baiknya ketahuan. Ayo kok. Dibaca kitab manaqibnya Sholihin, itu kalau dia itu berlaku sesuatu yang disembunyikan kebaikan, terus diketahui orang, ya Allah, tolong ambil nyawaku. Aku takut nanti orang muji saya tergiur, saya sombong, akhirnya amalanku hancur, cepet nyawaku ya Allah. Sampai gitu hadirin. Minta mati kalau amalannya ketahuan orang. Kalau kita kan enggak, setengah mati amalan harus tahu orang. Takmir lek gak nyebutno jenenge sedekah. Gak sedekah maneh sak umur hidup. Amalnya kalau enggak ditunjukin orang itu kecewa. Ini apa ini? Apalagi masa-masa pandemi seperti ini, saya lihat ini di grup-grup ini ngei duit di film, Hei, la tudbi'u shadaqatikum bil manni wal adha. Katanya Allah dalam Al-Quran, jangan kau ikutkan sedekahmu itu dengan manni itu disebar-sebarkan, disebut-sebut, diungkit-ungkit, wal adha. Jangan kau ikuti sedekahmu dengan nyakiti orang. Gak isin lah wong sing mbok kei dhuwit iku terus mbok film itu. Dia tuh malu. Dia kalau bisa nggak mau minta, dia nggak minta. Ada orang itu harga diri dipegang, terpaksa minta itu. Terus kon film, terus mbok viral no. Ya kadang-kadang saya husnudzon. Mungkin seperti itu supaya ngajari yang lainnya. Mungkin, tapi tetap di mana-mana sedekah sembunyi lebih afdol. Jadi kita nggak bisa memvonis orang yang seperti itu buruk, enggak. Tapi tetap sedekah itu jangan ada yang tahu. Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn al-Imam Muhammad al-Baqir
40 tahun ngasih makan janda dan fakir miskin Madinah, tidak ada satupun yang tahu. Kalau ngasih jam 1, jam 2 malam, membawa beras, gandum, dibagikan ke depan pintu-pintu rumahnya para janda dan miskin. Banyak orang janda mungkin mati syahid atau jihad suaminya. Jadi dihitung, kan Madinah ramene kakek batu ini. Madinah paling sealun-alun tok ini. Alun-alun nabi masjid dan sekitarnya. Madinah kan cuma segitu. Terus rumah-rumah ini. Makanya kalau yang pernah ziarah Madinah, kuburan Rasulullah itu kan ini kuburannya Nabi, terus masjidnya. Masjidnya kan besar. Itu masjid dan sekitarnya itu dulu rumah sahabat semua itu. Jadi sampai pas sembahyang mungkin sampai di Umar bin Khattab. Mungkin pas sholat di situ tuh rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Karena deket-deket semua. Ini masjidnya Rasulullah yang gede itu. Ada tandanya. Jadi zaman Utsmaniyah itu kalau bangun tidak sekedar bangun. Kenapa Masjid Nabawi itu tiangnya itu ada kayak daunnya, tahu? Jadi kan tiangnya ini itu sama daun hijau. Daun hijau itu bukan sekedar hiasan, itu adalah tinggi Masjid Rasulullah yang pertama. Tiang-tiangnya ada yang ada seleret-seleretnya, ada yang tidak. Yang seleret-seleret luas masjid pertama. Jadi ada tanda-tandanya, bangunnya itu tidak sekedar bangun. Terus habis daun ada lagi satu. Itu renovasi pertama ditinggikannya atap masjid di tahun Abbasiyah, di zamannya Abbasiyah. Sampai itu sekarang yang paling tinggi zaman Utsmaniyah. Jadi ada tanda-tandanya. Ya. Lah Madinah itu kan enggak besar gitu kan. Enggak satu kota kayak batu ini. Paling cuman masjid, alun-alun ini sekitar itu aja Madinah itu. Terus itu rumah sahabat, ini rumah ini, lengkap di situ semua. Luar mazhar, kebun-kebun kurmanya sahabat Kanjeng Nabi. Nah, kalau malam Sayyidina Ja'far itu bawa bungkusan gandum atau beras itu, dibungkusin gitu berapa biji, 20-30 biji, ke rumah para orang-orang miskin. Jadi nanti jam 1:30-2 malam ditaruh di depannya, tutupan kayak ninja. 40 tahun tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma satu, budaknya. 40 tahun hadirin. Ngasih makan orang 40 tahun nggak ada yang tahu. Mulai 6 sampai sepuh. Terpaksa budaknya membuka ketika dimandikan. Jadi kalau bagi itu pakai ini, kayak wong kayu, terus ini tempat apa? Bakul, bakulan ya, yang diginikan sini sama sini di pundak kanan. Terus berhenti. Iki Imam Ja'far Shadiq iki gurune Imam Abu Hanifah. Imam Ja'far Shadiq niki bin Muhammad al-Baqir, Ibn al-Am Imam Ali Zainal Abidin, Ibn Husain bin Ali Ummu Fatimah Zahra binti Rasulullah. Sayyidina Ja'far ini alim. Hampir semua ulama sanadnya nyambung ke Imam Ja'far Shadiq. Imam mazhab 4 ini kan sanadnya ke Imam Ja'far. Imam paling muda itu kan Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah muridnya Imam Ja'far Shadiq.
Pas meninggal dunia, beliau dimandikan jenazahnya. Kaget yang mandiin jenazah. Pundaknya yang sebelah kanan ini hitam hadirin. Hitamnya hitam ngapal. Kenapa ini Imam Ja'far? Budaknya sudah diwanti-wanti untuk gak boleh cerita, makanya gak cerita. Tapi ketika sudah meninggal, kan amal kalau sudah meninggal suruh orang tahu gak masalah. Baru beliau ngomong, nggih, beliau ini 40 tahun mulai zaman muda sampai meninggal ini tiap malam membagikan beras ke semua janda dan fakir miskin yang ada di kota Madinah. Sepeninggal beliau, baru yang namanya para janda dan fakir miskin tahu harga beras dan tahu harga gandum. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Satu hari meninggal beliau, 2 hari setelah meninggal beliau, 3 hari teriak fakir miskin dan para janda berkata, ya Allah, petaka kota Madinah, musibah kota Madinah. Loh, kenapa? Malaikat sudah nggak lagi masuk kota Madinah semenjak 3 hari ini. Kenapa? Dulu puluhan tahun saya nggak pernah makan, nggak pernah beli beras, nggak pernah beli gandum. Tiap subuh buka pintu, gandum siap. Puluhan tahun seperti itu. Sekarang sudah 3 hari saya buka pintu subuh nggak ada gandum dan beras lagi. Berarti malaikat nggak masuk lagi kota Madinah. Jadi para janda dan fakir miskin itu menyangka bahwa yang ngasih itu malaikat, bukan Imam Ja'far. Lah saiki ngek beras ya lo foto selfie ngono ya. Sekarang perlu diingatkan orang-orang ini. Yang ini sekarang ini saat yang tepat untuk sedekah karena PPKM, penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Iki wis gak ono undangan blas. Biyen niku sik eling aku, gak ono undangan niku lek bulan Safar. Bulan Safar niku jarine bulan musibah. Musibah apa nih bulan Safar kok musibah? Ndak ada bulan musibah. La Safar wala adwa wala hamah kata Rasulullah. Gak boleh percaya Safar bulan petaka. Terus kemudian hamah dan lain-lain. Napa niku? Klenik-klenik gak oleh percaya. Gak oleh percaya omah iki lek kene gak ngercekeni madhep rono, madhep rene. Kita enggak boleh percaya seperti itu kata Rasulullah. Orang-orang dulu kalau mau nikahkan anak bulan Safar enggak berani. Bulan Safar ngerapikno anak. Dan saya lihat orang Jawa masih juga ketakutan bulan Safar ini. Mana ada orang nikahan Safar ini pergi kabeh. Rasulullah nggak suka, langsung anaknya Fatimah dinikahkan Sayyidina Ali di bulan Safar untuk memecahkan keyakinan jahiliyah. Apa bulan Safar kok wedi kon? Tak rabekno Fatimah bulan Safar. Wis diobati, nggak ada lagi Safar. Tapi mesti takut mbek Safar iki. Lapo-lapo Safar iki keweden kabeh. Safar tidak ada musibah, tidak ada petaka. Justru petaka musibah ge kiai di bulan Safar gono undangan belas. Wis Safar ditambahi PPKM. Blaen kon. Bulan ngarep bulan Maulid. Iki bulan Maulid lek PPKM tak jamin kiai demo. Wis gak Maulid ya atas tahun Safar terus saya. Nggih. Kemudian ini lihat Imam Ja'far ini. Di kala masih hidupnya budaknya ini nggak tega lihat orang alim
tapi nggawa bakul jam 1 bengi bagi dewi. Gak tega. Sampai di suatu malam kata budaknya seperti ini, wahai imam, tunjukkan rumah mana yang perlu diberi, saya yang gotong. Kak pantes wong ke sampeyan iki gotong beras, gandum. Biar saya yang gotong, sampeyan tunjukkan. Apa krek? Ono bom nanti meledak ya. Kata beliau ke budaknya, ngene, budakku, kalau ketika nanti di hadapan Allah aku lagi membawa dosa-dosaku, lagi membawa kesalahanku di pundakku, apa kau berani di hadapan Allah? Ya Allah, Imam Ja'far gak pantes beto dosa-dosane, cek aku sing gawakno di hadapan Allah nanti. Berani kau ngomong gitu? Gak usah, cek dosamu aku sing nanggung, kon ngadepe Gusti Allah. Berani gitu nanti di hadapan Allah? Jawaban budaknya, lo ya gak wani. Ya gak berani saya. Kalau gak berani, duduk manis biar saya yang bawa sendiri. Sekelas beliau yang ahli ibadah gak berani nanggung dosa orang lain, lagi mikir dosanya sendiri. Aku sing bingung mbek wong batu. Ono sing wani lho nanggung dosa. Kok aku sing nanggung dosane. Hei, maca kon. Kon durung tentu selamat. Kok ate nanggung wong. Imam Ja'far aja gak berani. Kurang apa ini? Ilmunya, ibadahnya, wis kelasnya bukan kelas orang biasa, super istimewa sudah. Makanya jangan sombong. Sombong itu kalau berani nanti di akhirat. Warrahah ila sirat, barang siapa yang memindah ketenangan, apa? Rohah itu ketenangan, refreshing, istirahat. Ya, istirahat. Palingkan istirahat, jangan di dunia istirahat. Istirahat di dunia ini tempatnya ibadah. Dunia darut ta'ab. Dunia ini rumah kita kerja, bukan rumah kita istirahat. Istirahat itu nanti di sirat. Sirat. Sirat itu jisrun mamdud fi matni jahannam. Jembatan yang terbentang di perutnya neraka. Neraka itu di bawah. Terus ada jembatan, yang jembatannya ini adakku minasyari wa ahaddu minasayf, lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Terbentang. Wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini hidup, setiap makhluk manusia pasti akan melewati jembatan itu. Gak ada yang luput. Kalau hisab masih ada yang luput, 70.000. Katanya Rasulullah, umatnya itu ada 70.000 yang gak pakai dihisab, langsung melbu. Tapi kalau sirat, jembatan, semuanya pasti lewat. Iku masih sing wong pinter sirkus, jembatan sakmono tetep ae nyosop itu. Terbentang. Suaranya suara api neraka. Terus kalau bayangno, iki jembatan, terus bawah ini api neraka. Api neraka ini warnanya hitam bukan merah. Neraka itu peteng, surga padang. Neraka itu gelap gulita. Loh,
bukankah neraka ini api? Iya, emang api itu kenapa? Loh, api itu kan merah. Iku lak sing durung murup, Pak. Api itu kan kalau merah itu nggak panas. Kalau mau panas warna apa? Biru, iya kan? Sampai lihat itu yang namanya apa? Kompor. Nek sing abang ngono kurang panas, tapi sing biru itu cepet panas itu. Api itu punya warna. Warna yang biasa nggak seperti kuning, merah, biru. Semakin dia itu panas, semakin gelap warnanya. Dan neraka itu warnanya hitam gelap, murup pol. Sampai di Quran disebut no saking panasi kaki kita menginjak neraka, bukan kaki kita yang melocot, otak itu melocot, ngelok umup langsung. Nih, kayak panci murup, umup ini otak ini. Katanya tafsir Sawi, disebutkan di tafsir Sawi, kalau ada orang di dunia ini satu diambil ke neraka, dibawa ke neraka, dicelupno sak detik ae, terus jupuk. Terus dibakar di dunia. Niscaya akan mengatakan maaf broda hadihin nar. Sejuknya api ini. Sejuknya api ini karena dibanding dengan panasnya api neraka. Makanya kono ojo kaya tok, gak apa-apa, neraka sedina rong dina. Setahun rong tahun tapi mari ngono nang surga. Kono ojo mimpi kon. Dalam tafsir itu disebutkan kalau ada orang dimasukkan nerakanya Allah 1 menit, siksa 1 menit di neraka ini rasanya kalau orang itu mendapatkan dunia dan segala isinya selama ribuan tahun kenikmatannya dibanding dengan siksa 1 menit di neraka, jauh lebih berat ini. Jadi nikmat sebegitu banyak itu hilang semua sudah. Kena 1 menit dore. Itu belum setahun, belum 10 tahun, belum yang kekal di neraka. Tapi kalau orang muslim nggak mungkin, selama ada la ilaha illallah nggak akan kekal di neraka. Pasti nanti dicuci di neraka baru masuk surga. Lah kita ini jangan pernah berpikir wis gak apa-apa ndek neraka sedilu. Ya ya Allah. Lah wong ngombe teh panas meloncat nyumpah-nyumpah atau mlebu neraka. Ya. Nggak mungkin sudah, nggak ada nikmatnya neraka itu. Jangan pikir, jangan mau masuk neraka. Ini neraka itu di bawah. Ini jembatan. Itu orang tergantung amal-amalnya. Nek sing amale ahli ibadah, bersih hatinya, gak tahu ngelakoni dosa, taat be Gusti Allah. Ya murru kamururil barq, seperti halilintar lewatnya. Sampai nabi-nabi lan rasul iku nek nang jembatan ngono tok. Nek sing amale apik tapi gak nemen-nemen blayu. Nek sing pas-pasan ngene rek. Selamete suwe ambek ndredeg terus. Nek sing belebes muokong ate nang ngene jembatan wis keliru. Blung, emplung. Kenapa yang soleh itu diberi kesempatan sama Allah untuk lewat seperti halilintar? Karena nerakanya sendiri yang ngomong. Ya mukmin juz ala sirat. Mukmin jare neraka iki ngomong. Mukmin cepet lewat to.
fa inna nurak yudfi'u lahabi, cahaya la ilaha illallah yang di hatimu memadamkan panasnya neraka. Bayang neraka sing tak critakno panas kaya ngono, iku dadi adem mbek la ilaha illallah. Makanya neraka orang cepet-cepet aja. Orang muslim cepet la ilaha illallah. Cepet. Nah, kalau sudah lewat sirat itu baru rohah. Jadi kita semua ini jangan ada yang merasa tenang. Ketenangan itu kalau sudah lewat sirat, itu baru tenang urip. Kata Ibnu Jauzi, tidak ada lan tajidar rohah, kau nggak mendapatkan ketenangan batin, kenikmatan illa kecuali kalau sudah kau langkahkan kakimu di surga, wes baru tenang. Sebelum itu belum ada kenikmatan. Mikiri terus dikubur di barzakh, sik mikiri apa iki urip iki. Surga apa neraka, surga apa neraka. Begitu selesai sirat baru tenang. Rohah di situ. Ada. Ya. Kemudian yang terakhir, sorofa syahwah ilal jannah. Kita semuanya punya syahwat. Kita semuanya punya keinginan. Barang siapa yang memalingkan syahwat di dunia ditahan, engkau syahwat itu ndengene swarga. Nikmat surga. Kalau di dunia syahwat itu ditahan. Ya. Kalau diumbar syahwatnya di dunia, gak oleh kok di neraka. Di surga sudah kadung diumbar di dunia. Syahwat ini letaknya bukan di sini nanti. Cok khawatir kok kayak bidadari, wahyu. Bidadari ku wahyu. Katanya ada hadis, terus ada juga perkataan Imam Syafi'i. Lau tafalat fil bahri wal bahru malihu la asbaha min rikiha adaba. Saking ayune bidadari, saking indahnya bidadari, itu kalau satu diturunkan sama Allah nggak usah matahari, padang dunia. Lautan yang asin diidoni bidadari, asinnya hilang jadi tawar. Ayang, abape koyo ngono. Artis masih ayune koyo apa, tangi turu kok ngabab. Spertus. Nah, syahwatmu jangan diumbar di dunia. Tempat ngumbar syahwat itu nanti di surga. Pindah syahwatmu di dunia aja sih. Surga. Wa hurul ain wa kawaiba atraba. Bayangno, bidadari ini tidak ada yang janda, perawan tok. Setelah dikumpuli perawan maneh. Seneng tak ceritanya bidadari. Terus yang perempuan ada bidadara enggak ya? Ahli tafsir mengatakan yang hanya digiur bidadari itu laki-laki. Perempuan tidak digiur bidadari karena menjaga rasa malu perempuan. Wong lanang mbek wong wedok itu beda. Saya punya anak laki, saya punya anak perempuan. Anak saya yang laki ini kalau saya panasi atau kasih semangat, belajar harus pinter, kok tak golekno bojo sing ayu. Temenan apa? Ayo langsung. Wong lanang iku dikeki tak golekno bojo sing ayu. Iya, Pak. Anak perempuan saya gituin. Kan belajar harus pinter, kok tak golekno bojo sing ganteng. Baik opo sing malu dia. Iya apa ndak? Iku wong wedok sing kena. Kecuali sing gatel. Perempuan itu dijaga, rasa malunya itu dijaga sama Allah. Bayangkan. Sampai bidadari kayak seakan-akan dikhususkan laki-laki.
Perempuan nggak mau kesian, punya perasaan malu mereka. Sampai sebegitunya. Nah ini syahwat jangan diumbar di dunia. Mau di surga, wus sak wong 70. Kon sing gak iso rabi maneh ning donya sing sabar. 70 kon sampai lemes kon. Nih. 70 cantik-cantik yang tidak ada duanya. Enggak pernah Anda melihat secantik itu wanita. Ya, tapi ulama mengatakan istrimu di dunia yang solehah ini lebih cantik dari bidadari. Seneng ibu-ibu ini. Ibu, sampean masih gak pati ayu, Bu. Tapi lewis mlebu surga bidadari kalah ayu. Makanya suaminya pilih istrinya, enggak milih bidadari, tapi plus ditambah bidadari. Nih. Sampeane nggih ngoten, ganteng-ganteng, masa ndek kene pas-pasan kok ndek kono ganteng-ganteng kok terus gak usah nang salon. Nih diababi bidadari maneh ora putih raimu. Nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah perkataan Sayyidina Hatim Al-Asham, semoga menambah semangat kita untuk ibadah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.